Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ibda'ati amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya wa sahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fid din. Usan Abu Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Asani wa Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad al-Malik al-Asani wa Sayyid al-Syekh Salim bin Sumair rahmatullah bi madadi wa qad alaina bi barakatihi wa nawari ma'lumi fid din wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian fikih kita kitab Safinatun Najah sampai di faslun masih di bab jenazah yang terakhir. Belum terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Arkanus salatil janazah sab'atun. Rukun, ya, tentang rukun salat jenazah, halaman 45. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salat jenazah berbeda dengan salat biasa. Bahkan bacaannya juga tentu berbeda. Antara imam-imam mazhab pun fatwanya, ijtihadnya itu pun berbeda-beda, bacaannya berbeda-beda. Jadi tidak mesti harus umpamanya takbir pertama baca Fatihah, kemudian kedua selawat, ketiga doa, terus keempat Allahumma la tahrimna ajrahu. Nah, itu tidak mesti doa itu. Jadi masih ada perbedaan pendapat para ulama. Tapi untuk mudahnya ya sudah, biar enggak bingung orang awam, ya pilih salah satu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanu sholatil janazah sab'atun. Rukun salat jenazah itu ada 7. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat. Biasa otomatis innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu ya harus tergantung dengan niatnya, dengan niat. Kalau enggak niat ya berarti ya cuma berdiri, angkat tangan, itu aja. Berarti bukan sholat jenazah. Jadi diniatkan. Bahasanya saya meniat, niat itu ya pokoknya enggak harus bahasa Arab. Niat itu kan lintasan. Niat itu qasad itu ya keinginan, kehendak, ingin melakukan sesuatu. Jadi saya niat, jadi Allah Akbar, saya niat melakukan sholat jenazah untuk mayit ini. Fardu kifayah lillahi ta'ala. Sudah di dalam hati terlintas gitu sudah oke. Usalli ala hadhil mayyitati fardul kifayah lillahi ta'ala atau ma'muman lillahi ta'ala, itu lafaznya saja. Sebetulnya tidak dilafazkan pun tidak apa-apa. Yang penting di dalam hati ketika Allah, saya niat sholat jenazah untuk mayit ini. Allahu Akbar. Itu lintasan saja. Itu pun bukan harus dibaca di dalam hati, gitu pun tidak. Ya lintasan otomatis. Ini ada saya Allahu Akbar, lintasannya saya nak sholat jenazah untuk mayit ini, fardu kifayah karena Allah Ta'ala.
Yang kedua, atsani arba'u takbiratin. 4 takbir. 4 takbir. Jadi pertama Allahu Akbar takbiratul ihram, baca Fatihah. Kemudian Allahu Akbar baca selawat. Allahu Akbar baca Allahumma fir lahu atau Allahumma fir laha. Allahu Akbar 4 kali. Allahumma la tahrimna ajraha atau la tahrimna la Allahumma la tahrimna ajrahu ila akhirih. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 takbir. Ya, asalisu al-qiyamu alal qadir. Yang keempat itu berdiri bagi yang mampu. Salat jenazah boleh duduk kok bagi yang tak mampu. Tapi sama seperti salat fardu. Pokoknya ada saudaranya lumpuh lah atau apa, nggak bisa berdiri, ya sudah ikut mau nyolatin, sholatin aja. Jangan kok nggak berdiri terus nggak nyolatin jenazah. Jadi sambil duduk boleh dan sah. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram, membaca Fatihah. Yang kelima, al-khamisu as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua, baca tsaniyah. Setelah takbir yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ila akhirih, sampai akhir. Itu setelah takbir kedua. Kemudian asadisu yang keenam, ad-du'a lil mayyit ba'da tsalisah, doa untuk mayit setelah yang takbir yang ketiga. Jadi Allahu Akbar lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, atau Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, gitu udah cukup. Ya, mau yang dipanjangkan juga boleh. Janil jannata maswaha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha ila akhirih. Kemudian yang terakhir, as-sabi'u, yang ketujuh. Yang ketujuh itu salam rukun. Ya Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Atau Allahumma la tahrimna ajrahu, itu bukan rukun. Bukan rukun. Dibaca boleh, tak dibaca pun boleh. Bukan rukun. Yang rukun itu Allahumma ighfir lahu atau Allahumma ighfir laha, doa untuk mayit. Yang setelah takbir yang keempat, jadi apa ini, Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar selawat, Allahu Akbar doa untuk faidah, Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baca, tidak apa-apa. Karena Allahumma la tahrimna ajraha atau la ajrahu itu tidak termasuk rukun. Boleh dibaca, boleh tidak. Dibacanya tambah bagus lah. Bukan berarti saya bilang tak usah baca, bukan. Maksudnya supaya kita tahu mana yang rukun, mana yang bukan. Jadi sholat itu tahu, paham, oh ini yang rukun, ini yang tidak. Jadi kalau ketinggalan atau apa, jadi kita tahu macam mana apa yang harus kita lakukan. Itu sesimpel itu. Jadi rukunnya ada 7, ya. Niat 4 takbir, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, membaca selawat, berdoa untuk mayit, dan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh, Assalamualaikum warahmatullahi boleh, Assalamualaikum tok pun boleh, tak ada masalah. Ya, cuma umumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Jangankan sholat, ya benar, jangankan sholat mayat, sholat biasa aja Assalamualaikum boleh, ada masalah. Ya, termasuk takbiratul ihram. Kan? Takbiratul ihram Allahu Akbar 1, baca Fatihah. Setelah itu Allahu Akbar, takbiratul kedua baca selawat. Setelah itu Allahu Akbar,
Yang ketiga baca doa untuk mayit, Allahumma fir lahu. Terus Allahu Akbar yang keempat, ya Allahumma la tahrimna. Terus assalamualaikum warahmatullahi. Termasuk apa takbiratul ihram. Makanya ada satu syair, saking pentingnya orang belajar di waktu muda. Ada satu syair, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terlewatkan menuntut ilmu di waktu muda, maka takbirlah engkau untuk dia 4 kali. Liwafatihi, karena kematiannya, akhirnya sudah mati. Kalau orang masih muda tak belajar, dah tua, susah. Nggak belajar malam, tidur, pagi dah lupa. Apalagi nak ngapal. Ngapal dari pagi sampai sore tak masuk-masuk. Dah agak masuk, hampir maghrib masuk, makan malam, apa tadi dah lupa lagi. Apalagi sampai tidur sampai pagi. Makanya menuntut ilmu itu harus waktu masih muda, mulai anak-anak, remaja. Banyak anak-anak kita, zaman sekarang ini orang tua ini lebih pening daripada zaman dulu, ya juga, tapi zaman sekarang ini lebih. Kenapa? Godaan anak sekarang ini sangat handphone terutama ini. Kalau anak sudah dipegang handphone, sudah semuanya dia malas. Nak belajar apa kena pesantren, tak ada cerita lah, susah. Nah, akhirnya waktu mudanya dia habis untuk itu. Ini kan namanya membunuh, apa ya kita bilang ini, semacam kita ini memproses pembodohan umat misalnya. Jadi anak muda ini kalau dia dah lewat waktunya, sudah tak muda lagi, dah main waktu muda main handphone sana sini, menyanyi dan sebagainya. Nanti kalau dah tua tu, dah 40, dah 50, tak akan bisa dia belajar lagi. Makanya seperti apa namanya nih, lagu apa tuh, menuntut ilmu di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Menuntut ilmu sudah dewasa, belajar sudah besar seperti mengukir di atas air. Betul. Jadi sekarang sebetulnya hal-hal seperti itu orang tua tuh harus sadar. Sebenarnya maksudnya apa? Sebenarnya hal itu adalah proses atau apa kita bilang nih, untuk membodohkan umat. Gitu. Umat ini cukup disibukkan dengan hal-hal yang tak betul, yang tak ada gunanya waktu mudanya aja. Sudah tua, lepas saja lah tu. Tak akan dia nak jadi orang alim, tak akan. Susah. Macam mana nak ngapal? Ngapal dah. Bisa, tapi itu ilaman rahimahullah ta'ala, dan betul-betul apalagi pergi nak harus kerja, nak ini macam mana nak ngapal Quran, nak belajar nahwu sorab, tak ada cerita. Nak belajar apa? Ngaji 1 pekan, 1 malam, habis maghrib aja susah nak istiqomah. Nah itu karena anak kita waktu masih muda ini, kita betul-betul kita gunakan dia untuk ilmu. Nah, jadi waktu itu waktu produktifnya itu jangan sampai lalai, terlepas. Kadang-kadang orang tua ni, anak ni dikasih HP ni untuk biar tak bising, biar diam, biar apa. Kadang-kadang sebelum waktu masih kecil, masih bayi lagi 2 tahun, 3 tahun lah. Terus itulah susahnya. Kita tanpa sengaja, tanpa terasa kita, generasi atau keturunan kita ini sudah dibodohkan. Ya, ada gerakan pembodohan umat gitu. Tanpa sengaja. Ya ada manfaatnya, tetapi harus hati-hati cara penggunaannya. Itu jangan sampai gara-gara itu kita dah keluar duit, anak kita jadi bodoh-bodoh pula. Naudzubillah, keras, tegas di waktunya. Sayanglah pada waktunya. Kadang-kadang sayang tidak pada tempatnya. Aduh kasihan nanti nangis. Sayang anak, belikan HP handphone. Ulang tahun kasih handphone. Selesai anak tu jadi anak bodoh. Habis main game. Sampai otak di ini. Auzubillah subhanallah. Alhamdulillah kita dulu ya hidup di zaman yang handphone belum macam sekarang, ya kan? Tapi godaan anak-anak tetap ada aja. Paling tapi godaan zaman dulu paling apa, mancing. Nah itu kan anak kecil main apa tuh, itulah anak kecil main aja pagi petang kan. Kalau sekarang kalau ada handphone nih mamanya panggil pun tak dengar. Itu bahayanya.
anak kita jadi waktu produktifnya itu hilang. Nah itu hati-hati. Nah, jadi sampai dikatakan waman fatau ta'lim waqta syababi fakabir alai arba'an li wafati. Barang siapa yang terlewat, ini zaman dulu lagi belum ada handphone. Ini apa hikmah ini dikatakan syair ini disebutkan. Dia bilang barang siapa yang terlewatkan menuntut ilmu di waktu mudanya maka fakabir alaihi arba'an, maka bertakbirlah kau untuk dia 4 kali. Kenapa? Diwafati 4 kali itu sholat jenazah takbirnya. Udah mati hakikatnya mah hidup tapi hakikatnya udah mati. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal berikutnya. Faslun aqalul qabri hufratun. Pembahasan tentang ini menguburkan mayit. Menguburkan mayit. Aqalul qabri hufratun takdumu raihatahu wa tahrusuhu minas siba. Cara mengubur jenazah sekurang-kurangnya adalah dalam lubang yang mampu menutup bau dan menjaganya, bau mayat dan menjaganya dari binatang buas. Maksudnya mengkebumikan apa? Ini aslinya pertama secara zahir. Maksudnya mengkebumikan apa? Kenapa? Ya supaya enggak bau, maksudnya dikebumikan. Kemudian supaya kenapa dia harus agak dalam? Supaya tidak dikorek oleh binatang buas. Nah, itu minimal. Ya, minimal. Sedangkan yang sempurnanya wa akmalu qomatun wa bastah. Jadi lubang kubur itu yang paling sempurna itu qomah wa bastah. Qomah itu segini, kita berdiri, wa bastah segini. Qomatun wa bastah. Kalau kita masuk ke liang kubur, kita gini tangan kita, pas ini, pas atas. Itu yang paling sempurna. Tapi rata-rata kita ini kalau kita tengok paling orang segini lah ya. Sekarang ini kita tengok orang segini, kepala naik sikit lah. Ada itu pun dah dalam tuh, dah dalam. Rata-rata sekepala lah orang masuk ke dalam tuh rata-rata segini tuh dah rata tanah. Itu sudah mencukupi. Tapi yang sempurna itu qomatun wa bastah. Gini nih. Kalau mayat nih bukan main lagi. Lumayan dah tukang gali dia. Pokok jangan nyusul aja. Habis gali penat nyusul pula ya kan. Lewat tak ada yang galikan. Hati-hati tukang gali kubur nih. Mika nanti tak ada yang galikan susah. Nanti panggil beko lah. Kan? Jangan ketawa-ketawa gali kubur sambil ketawa keti. Tak tahu dia pula gantian nanti masuk ke dalam. Aduh, Masya Allah. Nah ini. Jadi itu standar. Jadi jangan kita kan perlu tahu. Jadi macam mana gali kubur berapa dalam? Kalau kita tak ngaji macam mana kita nak tahu? Jadi minimal pokoknya lubang itu bisa menutup baunya dan menjaganya dari dikeruk sama binatang buas, dikorek dia. Nah itu. Yang sempurna berdiri, satu koma berdiri dan bastah. Ini, sempurna itu. Tapi kayaknya saya ini selama ini nengok kayaknya belum ada orang yang sebegini nih, belum ada. Belum pernah ada. Karena memang mungkin dalam lah ya. Kalau pakai beko tak apalah. Kalau tukang gali, memang tukang gali dia mungkin yang angkat tangan dia, tak sanggup lah kalau segitu kata dia. Nah, tahan. Habis roti kubu banyak. Wah, roti kubu habis banyak lah kalau segini dah. Lanjut. Wa yudau hadduhu ala turab. Wa yajibu tawjihu ilal kiblah. Terus orang mayat itu ketika ditaruh maka hendaklah pipinya tuh ditaruh di bumi. Maksudnya jangan gantung. Ditaruh di pipinya gitu. Jadi miring pipinya.
ditaruh kenakan tanah lah, kenakan tanah. Wa yajibu tawjihu ilal qiblah, dan wajib menghadapkan ke kiblat, wajib, tidak boleh tidak. Kalau tak menghadap kiblat, nanti ini bab setelahnya ada. Kalau tak menghadap kiblat itu dibongkar kuburannya. Umpamanya salah nih, dikubur balik. Itu kubur tadi itu menghadap ke mana? Terbalik. Langsung dibongkar tuh. Besok pun dibongkar. Pokoknya selagi dia mayat ini belum berubah, perkirakan ini belum berubah, belum busuk lah apa gitu, itu tetap dibongkar, dihadapkan ke kiblat yang betul. Wajib hukumnya menghadap ke kiblat. Ya macam orang sholat kan wajib. Itu yang salah dikuburkan. Jadi kepalanya di sebelah, kalau kita sebelah sana utara ya, kakinya sebelah selatan, miring begini. Seperti sunnahnya orang tidur, sama seperti sunnahnya orang tidur. Itu apa namanya ini, meletakkan mayat di dalam kubur. Cuma kemarin ya karena ada di Karimun ini ada agak ramai sedikit kepada pertanyaan orang pas menyolatkan. Jadi saya kadang dari sana ya. Ini kalau menyolatkan mayat laki-laki katanya kepalanya di sana, katanya kepalanya di sana, yang mana yang betul? Ini kan masalah. Jadi pendapat yang jumhur ulama ni apa? Jumhur ulama ini kebanyakan ulama. Ini kita membahas karena ada ya kita bilang nih, ya ulama lah yang mengatakan kalau laki-laki itu dibalik, kepalanya sebelah sana, kakinya sebelah sini. Ada yang begitu. Makanya sempat terjadi satu kejadian ini, jadi macam bertekak di masjid ini waktu ini, kepala sini. Itu akhirnya jamaah ini bingung, yang ini ngajinya begini, yang ini ngajinya begini. Mana yang betul? Paling nak berkelahi pula. Jangan berkelahi, nanti tambah pula nanti jenazah yang mau disolatkan. Jangan kelahi, repot nanti. Nah, itu sebetulnya mana? Jadi jumhur ulama mengatakan laki-laki dan perempuan ketika disolatkan sama saja, dan kepalanya tetap di sebelah utara, tidak di sebelah selatan. Memang ada ulama yang mengatakan kalau laki-laki itu kepalanya di sebelah sana. Alasannya apa? Supaya anggota badan mayat laki-laki itu terbanyak itu di sebelah kanannya imam. Gitu. Jadi kalau umpamanya katakanlah ini kepala, ini kaki. Kalau ke sana ya. Imam kalau laki-laki kan di bagian kepala kan, otomatis di bagian kepala. Ketika imam di bagian kepala, otomatis kebanyakan tubuh si mayat ini kebanyakan di sebelah kirinya imam. Karena habis kepala kan kosong, nggak ada. Sebelah kanan imam kosong. Jadi alasannya begitu supaya apa? Kebanyakan tubuhnya mayat itu di sebelah kanannya imam, akhirnya dibalik. Ketika kepalanya di sana, imamnya di kepala, otomatis badannya di sebelah kanan imam. Ini ada pendapat yang mengatakan demikian, tetapi tidak banyak. Jadi jumhur ulama, kebanyakan ulama mazhab itu mengatakan laki-laki perempuan tetap sama, kepalanya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri imam. Begitu. Sama seperti ketika diletakkan di liang lahat, nggak ada bedanya sama sekali. Cuman kalau waktu menyolatkan ya kok dibalik itu sholat jenazahnya tetap sah, tetap
Tapi kalau apa namanya nih kok ditaruh di liang lahat itu dibalik, ya tak sah jatuhnya. Jadi tidak menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblatnya tuh sininya yang sebelah kanannya yang ditaruh di bumi, menempelkan ke tanah. Wallahu a'lam. Nah, itu begitu ya bapak-bapak ya. Jadi kalau umpamanya ada kok pendapat seperti itu, jadi kita kan ambil saja pendapat kebanyakan ulama ya, jumhur ulama, artinya kebanyakan ulama mazhab mengatakan ketika menyolatkan jenazah laki-laki, kepalanya tetap di sebelah kanan imam, maksudnya di sebelah kanan, kakinya di sebelah kiri. Tidak ada perbedaan dengan perempuan. Kalau perempuan otomatis karena imam itu di arah bagian perutnya di tengah. Wallahu a'lam. Ada yang tanya silakan. Ya. Jika mayat dimasukkan ke dalam jenazah, itu kan pipinya diletakkan di atas sana. Apakah dibuka anunya kayak kapan itu? Pipinya agak nempel, atau boleh memasukkan tanah ke dalam? Kalau bahasa menempelkan tuh ya nempel lah. Tapi sebetulnya sih itu kan kalau bahasa nih khodu ini kan apa ya, maksudnya begini. Pokoknya jangan gantung lah, istilahnya gitu. Jangan menggantung lah, istilahnya begitu kan. Ya, makanya kan ada macam bantal itu kan yang bulat tuh kan. Nah, itu di atas. Nanti kalau tak dibantalin susah memang. Macam mana? Kan tak dibantalin. Dia matah gini kan. Makanya ada bantalnya itu. Nah, paling tidak ya nempel di bantal itu. Paling tidak. Kalau susah jangan dipaksa. Nempel ya nempel. Nempel ya nempel. Wallahu a'lam. Kemudian wa tawjihu ilal kiblati. Oke. Berikutnya faslun yumbasul mayitu li arba'i khisal. Mayat di apa nih kalau digali kembali, apa bahasanya, di apa ya, tumbas, dibongkar, apa bahasa yang agak lebih tepat lagi, kuburan tuh dibongkar balik. Jadi mayat itu kuburannya bisa dibongkar, wajib dibongkar karena 4 perkara. Jangan kalau dah itu kan dah terlanjur sudah, biar tidak. Ada yang memang ya wajib dibongkar. Yang pertama lil ghusli idza lam yataghayyar, karena untuk dimandikan apabila memang dia belum berubah, belum membusuk. Ada mayat dikebumikan belum dimandikan, dari rumah sakit dibawa ya, dikirim dan dimandikan. Kata saya, Pak nanti sudah selesai penguburan. Bapak nanti itu dimandikan dulu ya, tadi belum dimandikan. Loh, sudah dikebumikan. Macam mana ini? Bongkar. Wajib memandikan mayat itu. Makanya dicek betul, jangan tak dicek total pianungan aja kan. Wajib dimandikan, dibongkar. Untuk dengan catatan kalau belum berubah. Wadah kalau udah 7 hari kira-kira dah berubah belum? Kalau udah 7 hari ini susah. Kalau 1 hari atau enggak lah 2 hari lah katakan, mungkin orang itulah yang tahu udah berubah ke belum. Nah, yang penting kalau dia belum berubah, belum busuk, katakan itu ya tetap dibongkar, dimandikan, dikafani lagi dan dikebumikan ulang. Nomor 1. Yang kedua litaujihi ilal qiblah, untuk dihadapkan ke kiblat. Itu tadi sudah dikebumikan, ternyata menghadapnya salah. Menghadapnya salah. Jadi bongkarlah, gimana lagi? Ya tetap urusannya tadi memang tetap sama kalau memang mayatnya belum berubah. Tapi kalau ini kan nggak terlalu, maksudnya
berubah-berubah sedikit. Kalau ini kan nggak masalah, maksudnya tidak seperti memandikan. Kalau mandikan nih susah. Kalau tauji ini kan walaupun apakah dia dibungkus, katakanlah agak berubah gitulah, tapi kan masih cuma hanya diarahkan saja, tidak ada masalah. Makanya di sini pun tidak disebutkan di dalam yataghayyar, di dalam yataghayyar, tapi masih dalam hitungan bentuk lah. Kalau sudah tak bentuk macam mana lagi? 1 bulan pula, macam mana 1 bulan? Nah, udah. Kemudian ilmal idza dufina ma'ahu, yaitu yang ketiga, yaitu untuk mengambil harta yang ikut tertanam, ya, terpendam bersama mayat. Gali kubur atau masukkan mayat kan biasanya kan ada iPhone dia ada kat sini jatuh muk kuburan kubur dah selesai doa, ditelepon sama orang rumah kan, bang HP berdering mana bang, mana aku tadi kucing di sebelah sini, harga mahal hampir 20 juta iPhone yang mahal tu. Aku kata dia macam mana nih, dengarkan ada tanda dekat dalam kubur. Wah, ini tadi pas masukkan mayat, iPhone-nya jatuh ke dalam. Boleh digali balik. Ambil iPhone-nya aja, jangan mayatnya yang diambil pula. iPhone-nya mahal, tinggalan contoh seperti itu, boleh, tak ada masalah. Ya, makanya kalau pas naruh mayat ke dalam kubur jangan bawa iPhone. Jadi masalah nanti kalau ketinggalan di dalam. Tapi kayaknya lah orang ini kalau dah ketinggalan kayak itu kira-kira orang tak berani nak ngambil lagi, ya kan? Alah, padahal boleh bang, boleh. Bayangkan, anggaplah 10 juta katakan yang mahal 15, alamak. Balik nangis bukan sedih karena kena timpa mayat, ya, keluarga meninggal, sedih. Pun aku ikut pula ke dalam, kata. Ambil, gak apa-apa. Pokoknya barang berharga apa aja lah. Apa cincin, emas kalung, emas apa jatuh dan sebagainya. Itu boleh diambil hartanya saja. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, yang keempat, ya. Lil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuhu. Seorang wanita yang sedang hamil meninggal dunia, kemudian cepat-cepat dikubur, dimandikan, dikafani, dikuburkan, jadi dikebumikan, dikuburkan. Udah selesai semua, baru kepikiran, ini anaknya, kan ada anaknya di dalam, udah besar, udah 6 bulan lebih. Jangan-jangan masih hidup nih. Tapi dari pertama meninggalnya tak terpikir kan, mungkin tak sedih, tak hampu cepat-cepat. Begitu dia kebumikan, pulang tanya Pak Dokter, kira-kira anak nih kalau mamanya meninggal ini sekian jam masih hidup, ada kemungkinan masih hidup. Bongkar, dibongkar. Jadi jangan ada terlanjur mati-matilah, tak boleh gitu. Karena bayi itu dia punya nyawa sendiri. Mamanya meninggal, bayinya belum tentu meninggal. Ya, karena bayi itu, kalau bayi sudah besar kan, sudah siap lahir. Nah, kalau masih bayi, masih awal-awal ya, tentu dia ikut meninggal. Kalau yang sudah besar, itu bisa dimungkinkan masih hidup. Makanya kalau ada wanita yang hamil meninggal dunia, itu janinnya harus cepat-cepat dicek. Jangan dibiarkan gitu. Mamanya meninggal dibiarkan aja. Lama-lama 3 jam, 4 jam tunggu saudara anak itu datang, meninggal juga. Kalau sebetulnya langsung dicek ini anak hidup, bisa dioperasi, diangkat, anaknya diambil. Jangan dibiarkan aja. Kadang-kadang kan seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya, apakah ada kejadian di sini kayak begitu enggak? Atau kalau udah meninggal, pokoknya kebumikan aja, tadi dicek anaknya, dicek itu, apalagi dia hamil 1
sampai 6 bulan 7 bulan. Mamanya sakit ke apa kan? Ya. Itu anaknya ketika ibunya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini perutnya harus dicek, janinnya dicek, masih ada detak jantungnya, masih cepat operasi, ambil, selamatkan anaknya, jangan dikebumikan. Jadi kayak memendam bayi hidup-hidup jadinya kan, kasihanlah dia. Ya kalau dibiarkan tentu meninggal juga lah. Dia biarkan dia meninggalnya pagi, anak ini kan dia kan tak langsung meninggal, dia kata mamanya meninggal kalau dia sudah umur besar. Dibiarkan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, meninggal juga kan lama-lama. Jadi ketika meninggal atau sebelum meninggal itu udah dicek dulu sebetulnya anaknya gimana ini keadaannya. Oke, anaknya udah cepat-cepat diselamatkan anaknya, jangan dibiarkan ikut meninggal bersama ibunya. Itu kalau anak manusia seperti itu harus diselamatkan. Wallahu a'lam. Faslun, dah selesai urusan apa ni? Jenazah. Faslun, al-isti'anatu. Al-isti'anatu arba'u khisal. Tentang meminta tolong orang lain di dalam berwudu, ini ya. Itu ada 4 macam. Yang pertama mubah, mubahatun, mubah. Yang kedua wa khilaful aula, menyelisih dari yang lebih utama. Maksudnya lebih bagus itu jangan minta tolong, kok minta tolong. Wa makruha, makruh, minta tolong makruh. Wa wajibatun, dan minta tolong wajib. Jadi orang berwudu itu ada yang boleh minta tolong, ada yang lebih baik jangan minta tolong, ada yang makruh minta tolong, ada yang wajib minta tolong. Aneh pula baru dengar kan. Mubah jika hanya meminta untuk diambilkan air. Jadi orang wudu itu mestinya tak usah minta tolong. Gini, tolong ambilkan airnya sini. Ya, jadi nak wudu nih, airnya. Tolong ambilnya airnya, tolong bawakan sini. Itu boleh. Terus yang kedua, khilaf aula jika meminta dituangkan. Ya, pertama fal mubah ya takribul ma, wa khilaful aula ya sabbul ma ala nahwil mutawaddi. Sedangkan yang khilaful aula yaitu meminta dituangkan air ya atas orang yang berwudu. Jadi pokoknya dia wudunya pakai gayung kan. Nah, mungkin coba tolong curahkan, yang satu curahkan, dia wudu ini curahkan. Ini khilaful aula. Khilaful aula ini menyelisihi dari yang lebih utama. Yang paling utama tak usah minta tolong. Tak usah minta tolong, ambil sendiri, anu sendiri. Nah, tuh. Kemudian makruh, ya. Yang makruh macam mana? Yang makruh yaitu wal makruhatu ya liman yaksilu a'da'ahu. Wudu yang makruh yaitu yang minta tolong untuk orang lain membasuhkan anggota wudunya. Ya, tangannya disiramkan, digosokkan ini, ya, kepala kakinya disiramkan, digosokkan ini. Makruh. Sah saja makruh. Orang masih sehat walafiat kok wudu minta diwudukan gini aja dia, wudukan semua selesai. Mak gaya bos luar biasa nih, gawat nih bos nih. Makruh. Wajib, sebenarnya yang wajib ada. Wal wajibatu ya lil maridi indal azzi. Yang wajib minta tolong yaitu untuk orang sakit ketika dia tak bisa wuduk sendiri. Lain hukumnya orang sakit. Nak angkat air pun tak bisa, nak apa tak bisa, sudah diwudukan, mukanya diginikan, tangannya disiramkan sampai kaki. Kalau itu wajib, tapi orang sehat walafiat gini aja wudukan, selesai, dah jalan. Makruh.
Ya, kalau yang sakit maka hukumnya wajib ditolong. Kalau tak, macam mana dia tak bisa wudhu sendiri, tak bisa wudhu dia. Jadi sholatnya tanpa wudhu lah nanti. Nah. Wallahu a'lam. Kurang berapa menit? 2 menit. Kita baca bab zakat insyaallah nanti. Pertemuannya akan datang. Ada yang ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz mungkin mau bertanya. Tadi kita membahas tentang dikuburkan ya Pak ya. Mayat itu. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa jenazah itu wajib diazankan atau dimamatkan, atau sebaiknya tidak usah, atau bagaimana? Oke. Masalah mengazani mayat, mengkomati ketika meletakkan mayat di dalam kubur, ya. Sebetulnya dalilnya secara ini tidak ada. Ya, dalilnya tidak ada. Jadi ulama yang melakukan yang demikian itu karena mengkiaskan ketika orang pertama hadir ke dunia, lahir, itu sunnah diadanin telinga kanan, dikomatin telinga kiri. Akhirnya dikiaskan, kalau gitu kalau pas meninggal gitu kan juga. Cuma kias ini dikatakan kias fasid, kias yang rusak, nggak cocok kias pengkiasannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan azan itu kenapa? Karena ketika musibah, jadi diazani ketika ada puting beliung, azan sunnah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada puting beliung atau apa, itu hukumnya sunnah. Jadi itu dianggap semacam musibah bencana. Jadi intinya sebetulnya kalau secara dalil itu tidak ada dalilnya, ya. Cuman sekarang nih, terus gimana kalau gak ada dalilnya? Apakah langsung mutlak, langsung haram? Apakah langsung mutlak, langsung haram? Ya. Jadi segala sesuatu yang istilahnya dia tidak keluar dari syariat. Jadi ini maksudnya ini itu masih hukumnya diperbolehkan selagi tidak keluar dari syariat Islam. Boleh saja, sunnah tidak bang. Azan tuh yang tak boleh di WC, betul tidak? Karena ada dalilnya, di WC tidak boleh melapaskan seperti itu tak boleh. Terus kesimpulannya macam mana nih? Kita lakukan tak nih? Nah kan ujung-ujungnya gitu. Jadi intinya kita nih, kita bilang menganjurkan tidak dan melarang pun tidak. Ya, karena apa namanya, mengharamkan sesuatu itu butuh dalil juga. Mengharamkan, jadi dilakukan, tidak dilakukan pun tidak apa-apa. Karena itu memang tidak ada dalilnya, itu tidak ada. Itu hanya pengkiasan saja. Itu. Kalau yang jelas azan ya di musola, yang kita nak bilang haram. Tak ada azan di dapur boleh tak? Di dapur azan. Kan tidak ada dalil yang mengharamkan. Di lapangan bola, umpamanya orang azan, umpamanya boleh saja. Cuma, itulah tadi, itu mentoknya mubah, mentok itu sudah. Tidak ada sunnah, tidak sunnah. Mohon maaf, sunnah tidak sunnah karena memang tidak ada itu tuntunan dari sunnahnya berdasarkan hadis ataupun apanya. Jadi yang melakukan ya kita tidak tak nyuruh dan tidak menghalangi. Wallahu a'lam. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.